Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BS Franom atau Brother Sister from Another Mother akan membahas materi tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Safira Rahmazani, yang kedua Syafira Nur Rahmania, yang ketiga Adinda Tiara Hajayani, yang keempat Muhammad Nur Fauzi Hajianto, dan yang kelima Sofwa Rusdah Daroin. Pada video ini, kami akan membahas mengenai definisi, ciri-ciri, faktor pendukung, contoh kasus, dan cara meminimalisir dan diskriminasi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan yang pertama. Definisi stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip adalah generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya, ras, suku, atau agamanya. Stereotip merupakan jalan pintas dalam berpikir. Prasangka adalah sikap, kepercayaan, perasaan, dan judgement negatif terhadap suatu kelompok dan seluruh anggota kelompoknya. John E. Farley mengklasifikasikan prasangka ke dalam 3 kategori. Yang pertama, prasangka kognitif, merujuk pada apa yang dianggap benar. 2. Prasangka afektif, merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai. 3. Prasangka konatif, merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Diskriminasi adalah perilaku khusus yang buruk terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi pada umumnya dilakukan akibat pengaruh dari prasangka. Ciri-ciri stereotip dilihat dari ciri dalam bentuknya. Istilah stereotip ini memiliki karakteristik, yaitu pertama, menyederhanakan hal kompleks. Stereotip merupakan suatu jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks, serta dilakukan dalam upaya memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan secara cepat. Yang kedua, mempengaruhi proses interpretasi informasi. Stereotip seringkali mempengaruhi bagaimana seorang memproses dan menginterpretasikan informasi. Stereotip dapat membawa orang untuk melihat apa yang mereka harapkan untuk melihat dan memperkirakan bagaimana sering melihatnya. Yang ketiga, tidak akurat. Stereotip jarang sekali akurat, biasanya hanya memiliki sedikit hal yang benar. Yang keempat, ejekan. Stereotip seringkali diartikan sebagai ejekan atau gambaran-gambaran serta angan-angan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai stereotip tersebut. Jenis-jenis diskriminasi. Jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi yaitu 1. Diskriminasi terkait suku, etnis, ras, dan agama. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan gender atau peran sosial karena jenis kelamin. Yang ketiga, diskriminasi yang ditujukan kepada penyandang. Yang keempat, diskriminasi kepada para penderita HIV. Yang kelima, diskriminasi karena adanya perbedaan kasta. Ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kita atau in-group dan kelompok mereka atau out-group. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group dan out-group yang menguat. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah 1. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Jika ada salah seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan, jika ada salah seorang individu yang berbuat negatif dari kelompok sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendiri. 2. Kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. 3. Penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain, baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. 4. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotip. 5. Perasaan frustasi atau scapegoating. Perasaan frustasi, scapegoating,
adalah rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. 6. Agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. 7. Dogmatisme. Dogmatisme adalah sekelompok kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme. Faktor stereotip, diskriminasi, dan prasangka. Yang pertama, faktor stereotip. Stereotip mengenai seseorang yang didasarkan pada kelompok tidaklah muncul dengan sendirinya. Stereotip dikonstruksi oleh masyarakat karena kepentingan tertentu, baik kemunculan disengaja, disadari, maupun tidak disadari. Ditinjau dari alasan pembentukannya, stereotip dapat dibagi berdasarkan alasan sejarah, alasan politik, dan juga alasan sosial budaya. Yang pertama disebabkan oleh alasan sejarah. Stereotip muncul karena kejadian masa lalu yang berhubungan dengan kelompok dan keanggotaannya. Yang kedua, karena alasan politik. Dari alasan politik, stereotip muncul karena dimanfaatkan untuk mempertegas atau menanamkan pengaruh pada kelompok lain. Yang terakhir, karena alasan sosial budaya. Stereotip yang muncul karena alasan sosial budaya dapat dilihat dari contoh stereotip yang dihasilkan oleh berbagai budaya, agama, keturunan, dan kesukuan yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada faktor prasangka. Prasangka sosial tidak terjadi begitu saja, melainkan ditimbulkan oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, karena latar belakang sejarah. Contohnya, orang yang berkulit putih berprasangka negatif terhadap orang-orang yang berkulit hitam, bahwa latar belakang masa lampau mereka, yaitu orang-orang yang berkulit putih dibanggakan sebagai tuan, sedangkan orang-orang yang berkulit hitam dibanggakan dalam bidang olahraga. Tetapi prasangka negatif terhadap orang-orang yang berkulit hitam sampai saat ini belum juga hilang. Yang kedua, disebabkan oleh perkembangan sosiokultural dan situasional, yaitu suatu prasangka muncul dan berkembang dari suatu individu terhadap individu yang lain atau terhadap kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, disebabkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Para ahli psikologi berpendapat bahwa prasangka lebih dominan disebabkan oleh tipe kepribadian orang-orang tertentu. Yang keempat, disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan pengertian akan fakta-fakta. Orang yang kurang pengetahuannya akan mudah dikenai prasangka-prasangka daripada orang yang mempunyai pengetahuan. Yang kelima, karena perbedaan keyakinan, kepercayaan atau agama, politik, ekonomi, dan ideologi. Prasangka yang bersumber dari hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai prasangka yang universal. Yang keenam, karena ketidakinsafan atas kerugian-kerugian. Ini merupakan faktor yang dapat mempertahankan adanya prasangka sosial masyarakat. Apabila dipupuk prasangka secara terus-menerus akan menimbulkan diskriminatif. Tindakan yang berupa diskriminatif dapat menimbulkan konflik-konflik sosial. Yang ketiga, ada faktor diskriminasi. Diskriminasi umumnya sering diawali dengan prasangka. Melalui prasangka akan terbentuk pembedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya diskriminasi, yaitu yang pertama, disebabkan oleh mekanisme pertahanan psikologi, seperti seseorang yang menceritakan hal yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain. Yang kedua, disebabkan oleh kekecewaan. Orang yang kecewa akan melampiaskan kekecewaan mereka kepada orang lain. Yang ketiga, karena mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri, yaitu mereka yang merasa terancam dan rendah diri, mereka mencoba merendahkan orang lain untuk menenangkan diri mereka. Yang keempat, disebabkan oleh sejarah, yaitu ditimbulkan karena adanya sejarah masa lalu. Yang kelima, karena persaingan dan eksploitasi. Masyarakat kini lebih materialistik dan hidup dalam persaingan untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan juga kekuasaan. Yang terakhir, disebabkan oleh corak sosialisasi, yaitu diskriminasi juga merupakan
stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara kehidupan, dan sebagainya. Pada dasarnya, stereotype merupakan konsepsi yang memberikan bahasan mengenai beragam sifat-sifat suatu golongan berdasarkan pada prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Di sini, kita bisa mengambil kasus yang sudah tidak asing lagi untuk dibicarakan. Melansir dari kobisa.id, beberapa suku di Indonesia seperti suku Batak yang terkenal galak, Jawa yang terkenal lamban, dan suku Minang yang terkenal pelit. Kalau ditanya kenapa, jawabannya ya mungkin emang sudah dari sananya begitu. Dan masih banyak lagi stereotip pada suku-suku lainnya yang nggak bisa disebutin di sini satu-satu. Detikcom merangkum beberapa tindakan diskriminasi yang terjadi di beberapa negara. Pertama, diskriminasi dialami oleh warga Asia yang menetap di Australia. Di saat Australia sedang berperang melawan virus corona, yang wabahnya pertama kali berasal dari kota Wuhan, Cina, banyak komunitas keturunan Asia di Australia melaporkan serangan rasis terkait COVID-19. Dan pada bulan Februari mencatat laporan diskriminasi ras tertinggi hingga saat ini. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan dipilihnya nama penyakit COVID-19 ini dengan alasan agar tidak merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu, atau kelompok orang. Nah, itulah contoh kasus diskriminasi saat ini. Cara meminimalisir stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Cara meminimalisir stereotip. Yang pertama, kita jangan hanya memandang suatu kelompok atau individu dari satu sisi saja dan mengabaikan sisi yang lainnya yang merupakan sebuah kelengkapan dari diri objek. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan pada suatu kelompok. Dan yang ketiga, menanamkan rasa toleransi dalam merajut keberagaman. Yang kedua, cara meminimalisir prasangka. Dalam meminimalisir terjadinya prasangka dibagi menjadi dua, yaitu usaha preventif dan usaha kuratif. Usaha preventif yaitu usaha yang mencegah agar orang atau kelompok tidak terkena prasangka, menciptakan suasana yang tentram, damai, dan jauh dari rasa terkena prasangka. Usaha kuratif yaitu menyembuhkan orang yang sudah terkena prasangka berupa usaha menyadarkannya. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh media massa, terutama koran, TV, radio, dan lain-lain, serta dapat juga dilakukan oleh para pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, cara meminimalisir diskriminasi. Ada beberapa metode yang telah direkomendasikan oleh banyak ahli psikologi sosial dalam menangani diskriminasi ini. Yang pertama, memutuskan siklus prasangka. Orang tua yang mempunyai prasangka terhadap kelompok tertentu akan menurunkan sikap tersebut kepada anaknya melalui proses belajar sosial. Dengan ini, anak tersebut akan mempunyai sikap rasial yang akan menurunkan sikap tersebut kepada anaknya kelak. Yang kedua, kontak antar kelompok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejahatan antar kelompok salah satunya diakibatkan oleh minimnya kontak langsung. Sehingga untuk mengurangi diskriminasi diperlukan peningkatan kontak antar kelompok. Yang ketiga, rekategorisasi atau dekategorisasi. Rekategorisasi adalah pembaharuan terhadap kategori-kategori yang telah ada. Yang keempat, Affirmative Action Program. Program aksi afirmatif ini dirancang untuk memberikan perhatian yang lebih bagi mereka yang kurang beruntung dan minoritas. Asumsi program ini adalah bahwa pemberian perhatian khusus pada kelompok minoritas lambat laun juga akan menguntungkan pihak mayoritas. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa stereotip, prasangka, dan diskriminasi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Karena kita sebagai masyarakat yang berbineka tunggal ika, sebaiknya kita tidak membuat sebuah perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu hal yang negatif. Biarkanlah setiap perbedaan itu menjadi keunikan di negara kita ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.